Saya Cil. Saya Jin. Selamat menyaksikan video ini. Gaya dan gerak dalam etnoscience. Nah, pada materi kali ini, kakak-kakak akan menjelaskan apa itu gaya, apa itu gerak, dan apa yang terdapat dalam etnoscience atau STEAM dari alat-alat yang kakak-kakak buat. Apa itu gaya dan gerak? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan gerak pada suatu benda. Nah, sedangkan gerak adalah perubahan posisi atau bentuk dari suatu tempat ke tempat lain yang dapat terjadi pada makhluk hidup maupun benda mati. Nah, dalam gaya itu ada dorong, tarik, atau pelintir pada objek. Sedangkan gerak merupakan hasil dari interaksi antara dua objek. Kemudian ada pengaruh gaya dengan gerak. Nah, gaya dapat mempengaruhi gerak benda menjadi lebih cepat, lebih lambat, atau berhenti. Nah, gaya juga dapat mengubah arah gerak benda. Nah, kalau gerak itu, gerak yang terjadi pada benda dipengaruhi oleh gaya yang diterima. Nah, gaya yang dapat mempengaruhi gerak yaitu misalnya gaya otot, gaya pegas, dan gaya mesin. Nah, objek yang bebas bergerak akan bergerak setelah mendapatkan gaya. Nah, kemudian itu ada pengaruh timbulnya gerak dalam gaya. Nah, yang pertama itu ada gerak timbul karena gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh kontraksi atau memendek dan relaksasi atau memanjang otot. Contoh gaya otot ialah saat bermain bola tarik tambang dan jungkat-jungkit. Kemudian gerak timbul karena gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan terhadap benda-benda elastis. Benda-benda elastis adalah benda-benda yang dapat berubah bentuk saat diberikan gaya dan kembali ke bentuk semula saat gaya dihilangkan. Contohnya saat bermain ketapel, ketika tarikan dilepaskan, karet kembali ke keadaan semula. Saat itu juga terjadi dorongan oleh karet kepada batu sehingga dapat terlempar jauh. Nah, yang ketiga, terakhir itu ada gerak timbul karena gaya mesin. Gaya yang dihasilkan mesin dapat berupa tarikan dan dorongan. Contohnya mobil, helikopter, dan kapal laut. Kemudian ada hubungan gaya dan gerak dengan energi. Adapun hubungan gaya dan gerak dengan energi, yaitu energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak disebut energi kinetik. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar juga energi yang akan ditimbulkan. Contohnya, ketika anak panah dilontarkan dengan busur, semakin besar tarikannya terhadap karet busur, maka semakin jauh anak-anak tersebut terlempar. Karet busur memiliki sifat elastis. Sifat tersebut menyebabkan karet dapat menyimpan energi, yaitu energi pegas. Semakin besar energi pegas, maka anak panah terlempar semakin jauh. Jadi semakin besar gaya yang diberikan kepada suatu benda, energi yang terkandung pada benda juga semakin besar. Nah, di sini ada permainan jungkat-jungkit yang menggunakan konsep momen gaya. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit ini adalah gerak timbul karena adanya gaya otot. Nah, ketika kita bermain jungkat-jungkit, pastinya anak-anak pernah bermain jungkat-jungkit dong ya. Nah, jungkat-jungkit ini adalah permainan tradisional yang berasal dari Korea. Nah, permainannya ialah dimainkan oleh dua anak kecil, di mana kaki yang menjadi tumpuan untuk agar jungkat-jungkit ini bisa naik turun. Nah, seperti ini ya. Nah, dalam permainan jungkat-jungkit ini memiliki tabel etnoscience, yaitu yang pertama ada sains. Nah, sains itu memakai konsep momen gaya. Yang kedua itu ada teknologi. Nah, teknologinya itu pemberian gaya pada bagian tiap ujung papan jungkat-jungkit.
Nah, yang ketiga itu ada engineering. Nah, engineeringnya itu stick es krim yang disusun berbentuk papan jungkat-jungkit dan tusuk sate disusun membentuk pegangan papan jungkat-jungkit sedotan sebagai engsel atau titik tumpu papan jungkat-jungkit. Nah, kemudian itu yang keempat ada art. Artnya itu menggunakan tusuk es krim dan pewarnaan pada tusuk sate. Yang kelima atau yang terakhir, matematiknya adalah momen konsep gaya yang dimana torsi, memakai momen gaya torsi yang adalah perkalian antara gaya dengan momen gaya di suatu sumbu putar yang menyebabkan suatu benda berputar atau berotasi. Nah, rumus torsi itu T kali F kali R kali sin, yang dimana T itu adalah torsi, F itu gaya, R itu lengan pengungkit, dan theta atau sin itu sudut antara gaya dengan lengan gaya. Nah, itulah tabel etnosign atau STEAM dalam permainan jungkat-jungkit. Nah, yang terakhir ini adalah permainan ketapel. Baik, yang kedua yaitu adalah gerak timbul karena gaya pegas. Di sini adalah kami menggunakan ketapel. Cara menggunakan ketapel ini ialah yang pertama kita menggunakan satu batu. Batu ini diletakkan kepada kain yang digunakan. Contoh menggunakan ketapel ini yaitu kita menarik dorongan ke belakang terlebih dahulu. Contoh melakukan gaya timbul karena gaya pegas. Nah, dari permainan ketapel juga memiliki tabel ethnosize. Nah, tabel ethnosize-nya itu yang pertama ada sains. Nah, sains dalam ketapel itu memakai atau pakai hukum ketiga Newton yang adanya aksi reaksi prinsip kerja ketapel yang dimana menggunakan tarik dan gaya pegas untuk membuat benda terlempar. Nah, gaya tariknya itu gaya yang digunakan saat menarik benda. Nah, gaya pegasnya itu gaya yang dihasilkan oleh sifat elastis benda seperti karet dan ketapel. Kemudian ada teknologi. Nah, teknologinya itu ketapel yang berbentuk Y yang kedua sisinya dihubungkan oleh karet. Nah, terus ada engineering. Nah, engineeringnya itu kertas yang diletakkan di tengah karet, kemudian dilakukan penarikan karet sampai titik jenuhnya, kemudian dilepaskan. Nah, yang keempat itu ada art. Artnya itu menggunakan kayu yang berbentuk serta kayu yang diwarnai dengan karet yang digunakan berwarna-warna. Nah, yang terakhir itu ada matematiknya. Nah, pakai hukum ketiga Newton dikenal sebagai hukum aksi reaksi. Bunyinya adalah setiap aksi memiliki reaksi yang sebanding. Artinya, jika suatu benda yang menerima gaya tersebut akan memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah. Nah, sekian penjelasan tentang konsep gaya dan gerak dan penjelasan dari tabel ethnosize dalam permainan jungkat-jungkit dan ketapel. Baiklah, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Terima kasih.